Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan dengan judul Harus Sengsara Supaya Masuk Surga. Apakah orang Kristen harus menderita supaya bisa masuk surga? Jawabannya adalah bahwa orang Kristen harus menderita supaya bisa masuk surga. Mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudaraku yang terkasih, di dalam King James Version-nya mengatakan, and exhorting them to continue in faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Dan di dalam bahasa Yunaninya ada sebuah parafrase yang mengatakan dia polon tlipeon, yang artinya melalui banyak tribulasi. Kata tlipeon diartikan kesulitan, kesengsaraan, penderitaan. Dapat diterjemahkan secara langsung karena melalui banyak penderitaan orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Penderitaan yang dimaksud haruslah dikaitkan dalam satu kalimat itu, yaitu penderitaan yang mengharuskan kita bertekun dalam iman. Jadi penderitaan, iman, kerajaan Allah saling berhubungan, sangat terkait erat. Ada orang yang karena tidak kuat dalam penderitaan akhirnya meninggalkan imannya dan tidak masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 13 ayat 20 dan 21 bahwa orang yang tidak kuat dalam penderitaan karena mengikut Yesus Kristus akan segera murtad dan tentu tidak masuk surga. Apabila Allah memanggil Anda untuk menderita karena mengikut Yesus Kristus, jangan cemas, karena Ia akan menyediakan bagian yang dalam dari pusaka Kristus di dalam penderitaan Anda. Walaupun Anda harus berjalan kaki di antara onak duri, Anda akan mengalami sukacita surgawi. Jangan takut menderita demi Kristus, karena Ia memiliki damai sejahtera yang indah khusus untuk orang yang menderita karena Dia. Godaan yang terbesar dari neraka adalah bisa menjalani hidup di bumi dengan nyaman, enak, memuaskan hawa nafsu kedagingan. Anda bisa bersenang-senang di dalam kubangan yang kotor tanpa perlu merasa jijik. Anda akan terus-menerus digoda untuk memuaskan hawa nafsu Anda tanpa harus merasa bersalah, tanpa harus merasa diadili. Ada banyak orang-orang di Eropa dan New York melakukan dosa lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT tanpa harus merasa bersalah. Namun wabah virus corona COVID-19 yang saat ini terjadi semoga menyadarkan mereka bahwa mereka harus bertobat. Kalau tidak, mereka akan mati dalam kesia-siaan, mati di luar Tuhan Yesus Kristus. Itulah godaan dari neraka, hidup nyaman di bumi tanpa harus merasa bersalah karena sudah melakukan dosa. Ada juga orang yang menjual agamanya, imannya kepada Tuhan Yesus demi meraih jabatan, kekayaan, dan ketenaran di bumi. Itulah godaan dari neraka. Jangan mau ikut Yesus, karena ikut Yesus hidupmu akan susah, menderita di bumi. Jangan ikuti suara godaan dari neraka. Salib adalah lambang penderitaan yang membuat orang dapat masuk kerajaan surga. Anda tidak mungkin dapat menyelinap masuk ke surga tanpa salib. Salib Kristus adalah jalan masuk ke surga.
Salib juga membuat Anda dapat serupa dengan gambarnya. Tuhan, potonglah, ukirlah, sayatlah. Tuhan, lakukanlah apapun demi menyempurnakan gambar-Mu di dalam kami, dan jadikanlah kami sepadan bagi kemuliaan. Kami perlu ditampi sebelum memasuki kerajaan-Mu. Kami mau melakukan perintah-Mu. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tangannya akan menuntun kita tiba dengan selamat di pantai surgawi demi memperoleh kemuliaan kekal yang nyata. Ketika kita menengok ke belakang pada masa kesakitan dan penderitaan kita di masa lalu, kita akan melihat bahwa semua penderitaan itu tidaklah sebanding bahkan dengan penyambutan kepulangan kita ke surga. Jika kita dapat mencium keharuman surga yang adalah negeri kita di sana, semua salib kita tidak akan terasa menindih kita. Serahkan semua beban Anda dengan iman kepada Kristus. Jadikanlah diri Anda lega dan biarkanlah Ia menanggung semuanya. Ia sanggup, Ia bersedia, dan Ia akan menopang Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa di dalam penderitaan Kristus kami dapat masuk ke dalam surga, dan kami pun harus bertekun di dalam iman melalui banyak penderitaan supaya dapat masuk kerajaan surga. Kami tidak mau terlena, tergoda dengan suara-suara dari neraka yang mengajak kami untuk hidup nyaman, aman di dunia ini, tetapi pada akhirnya menuju maut di neraka. Kami mengucap syukur oleh karena ketika kami melewati penderitaan, Tuhan Yesus memberikan sukacita di hati kami. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala perlengkapan rohani, segala harta-harta rohani, berkat-berkat surgawi sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.